Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Prof. Toto, mungkin perlu kami informasikan ya nanti untuk teman-teman ini sudah kami beri waktu ya untuk pemaparan tidak terlalu lama, maksimal nanti 7 menit. Setelah pemaparan dari peserta nanti akan disambung oleh penguatan, dukungan dari mentor, masing-masing mentor 3 menit. Kemudian nanti Prof. Toto selaku penguji untuk masing-masing peserta kami beri waktu maksimal 8 menit. Baik, untuk pemapar yang belum, nanti bisa di off-kan dulu kameranya dan perlu kami ingatkan untuk masing-masing peserta nanti lakukan screenshot ya, jangan lupa dan merekod untuk jalannya seminar ini. Baik, untuk pemapar pertama kali yaitu atas nama Nurul Widyastuti yang pada kesempatan pagi hari ini sudah didampingi oleh mentor Ibu Siti Juwaria dari MTSN 9 Sleman. Monggo Mbak Nurul bisa melakukan share screen untuk menyampaikan rancangan aktualisasinya. Yang lain boleh meng-close untuk kameranya, oke, supaya tidak supaya tidak bingung gitu ya yang sedang paparan siapa. Monggo silahkan Mbak Nurul Widyasuti, waktunya 7 menit dari sekarang. Nanti saya akan pasang timer di Zoom ini. Ya, mohon izin Ibu. Ye. Monggo Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, terpental. Ya, oke monggo. Sebentar. Oke, selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Toto selaku penguji, Ibu Ratna Briliati sebagai moderator, dan Ibu Siti Juwaria selaku mentor, dan teman-teman satu kelompok Angkatan 63. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi yang berjudul Implementasi Teknologi Berbasis Computational Thinking pada mata pelajaran Informatika melalui media pembelajaran Infokanva di MTS Negeri 9 Sleman. Oke, selanjutnya uh, Ibu mental terus nih. Sinyalnya Mbak, Sudah Ibu. dimatikan aja kameranya nanti. Kalau Oh, sudah bisa J. share screen. Iya. Eh, untuk pendahuluan, kenapa saya mengangkat isu ini? Yang pertama, sebagai salah satu eh, syarat CPNS untuk eh, naik ke PNS, ada salah satu tahap yang harus dilaksanakan, yaitu pelatihan dasar. Kemudian adanya eh, pembelajaran yang harus dioptimalkan menggunakan computational thinking, kemudian tugas di MTS Sleman yang mencakup tugas utama seperti menyelenggarakan pembelajaran sebagai guru untuk mengemban nilai Islami dan prestasi akademik, kemudian untuk mewujudkan visi dan misi dari MTS Negeri 9 Sleman, di mana visinya terwujudnya insan religius moderat, berilmu, berteknologi, ramah anak, mendukung keagamaan, berwawasan lingkungan, dan berdaya saing global. Misi-misi yang relevan dengan topik aktualisasi, uh, yang pertama menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang dapat mengembangkan prestasi madrasah dalam bidang Intak dan Itek, sehingga memiliki daya saing global. Yang kedua,
implementasikan digitalisasi dalam proses pembelajaran dan manajemen madrasah. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas penelitian dalam bidang sosial, humaniora, sains, dan teknologi yang mencetak peserta didik yang unggul dan inovatif. Untuk tugas dan fungsi jabatan sebagai guru, berdasarkan Permen-Pan RB nomor 21 tahun 2024, adapun jabatan fungsional guru meliputi 1. Kegiatan perencanaan pembelajaran, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga penilaian pembelajaran, yang keempat pembimbingan dan pelatihan peserta didik, serta pelaksanaan tugas tambahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas yang dimaksud di atas juga untuk memberikan layanan yang berorientasi pada peserta didik. Identifikasi isu berdasarkan observasi saya selama 3-4 bulan terakhir, ada 5 isu yang saya angkat. Yang pertama, rendahnya minat belajar siswa. Yang kedua, kurangnya pemahaman siswa terhadap materi ajar. Yang ketiga, kurangnya kesadaran guru dalam menggunakan laboratorium komputer. Yang keempat, belum optimalnya pemanfaatan aplikasi Jogja Madrasah Digital. Yang kelima, kurang optimalnya pemanfaat teknologi berbasis komputasional tinggi. Dari 5 core issue ini, kemudian diidentifikasikan menggunakan metode APKL, di mana diperoleh 3 isu yang tertinggi. Yang pertama, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi berbasis computational thinking. Yang kedua, rendahnya minat belajar siswa. Dan yang ketiga, kurangnya pemahaman siswa terhadap materi ajar. Kemudian dari 3 isu yang sudah diperoleh dari metode APKL, kemudian Oke, Mbak, difilter agak dipercepat, lagi, Mbak, waktunya. Oke. difilter menggunakan USG, akhirnya ditemukan kurang optimalnya pemanfaat teknologi berbasis computational thinking. Gagasan ide kreatifnya, implementasi teknologi berbasis computational thinking melalui media pembelajaran infografis cerdas via Canva. Deskripsi isu berdasarkan diagram fishbone, diperoleh data dan fakta, guru belum menerapkan metode berbasis computational thinking. Penugasan masih dominan soal dan penyampaian materi masih dominan konvensional. Kemudian belum belum ditemukan proyek siswa dalam bentuk digital, interaktif, animasi, dan program dasar. Belum ada pendidik yang bersertifikat computational thinking. Kemudian dampaknya, kemampuan berpikir kritis rendah, kesiapan lulusan madrasah yang kurang, konsumtif dan kurang kreatif, serta kompetensi guru yang tertinggal. Gagasan kreatif penerapan mode pembelajaran infografis. Kegiatannya, 1. Merancang perangkat pembelajaran, yang kedua melaksanakan Langsung ke sosialisasi. kegiatan aja, Mbak. 1 menit lagi, tapi Oke. jangan lama-lama. Oke. Untuk kegiatan pertama, merancang perangkat pembelajaran. Kemudian itu dengan konsultasi kepada mentor, kemudian menyusun modul ajar, media pembelajaran, kemudian dilaksanakan pada minggu kedua ini, setelah ini langsung dikerjakan. Kemudian yang kedua, melaksanakan sosialisasi dan asesmen awal, menyiapkan materi untuk instrumen, kemudian melaksanakan pretest, kemudian dilaksanakan pada minggu ketiga. Untuk kegiatan yang ketiga, melaksanakan dan mendampingi proyek Info Canva dengan memfasilitasi ke siswa, membimbing, dan memberikan umpan balik. Ini dilaksanakan pada minggu keempat. Kemudian untuk kegiatan kelima, melaksanakan presentasi dan umpan balik sejawat ini nanti diajarkan seperti galeri, jadi nanti anak-anak saling menilai hasil kelompok teman-temannya. Kemudian ini dilaksanakan pada minggu ke 3 bulan November.
Kemudian Oke, cukup Mbak, cukup aja cukup G, ya. Oke. kelima evaluasi. G. Oke, cukup ini karena waktunya kita mohon maaf karena mohon maaf Prof karena kami itu nanti jam 1 masih ada penjadwalan lagi. Jadi memang waktunya agak distrikkan itu. Nanti yang siang nanti nggak kejatah itu ya Prof. Baik, untuk berikutnya, nggih, untuk berikutnya monggo silahkan untuk penguatan serta dukungan dari mentor Ibu Siti Juwaria. Monggo 3 menit waktunya dari sekarang. Monggo Ibu. Iya. Iya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar? Dengan Mbak Ibu. bisa di stop share, Mbak. Oh, G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati penguji Bapak Profesor Dr. Haji Toto Soeharto SAG MAG, Ibu Moderator, Ibu Dr. Ratna Prilianti SSI MPD. Saya selaku mentor mendukung core isu yang diangkat oleh Ibu Nurul di antara 5 core isu yang disodorkan kepada saya. Karena isu yang diangkat tersebut relevan dengan visi misi dari MTS Negeri 9 Sleman, serta relevan dengan branding madrasah, yaitu madrasah kami mendapatkan SK Madrasah Unggul IT. Sehingga dengan senang hati kami menerima core isu berupa kesenjangan. Kesenjangan yang ada di madrasah kami yang kami akui yaitu belum optimalnya pemikiran atau yang disebut oleh Mbak Nurul tadi teknologi computational thinking yang eh, ini belum menjadi budaya. Saya mengamati dan ini juga sesuai dengan pengamatan dari Mbak Nurul, baik berbasis data, observasi harian maupun eh, apa yang telah dirasakan oleh Mbak Nurul sendiri, itu memang betul, yaitu belum optimalnya computational thinking menjadi budaya bagi kami, meskipun itu bahkan untuk tataran guru juga masih perlu pembinaan, apalagi untuk siswa. Sehingga dukungan saya untuk Mbak Nurul melakukan rencana aktualisasi mengangkat computational thinking. Dan ini diharapkan, besar harapan saya untuk hasil yang nanti akan diberikan oleh Mbak Nurul itu setelah rencana aktualisasinya nanti sudah dilakukan implementasi nggih, tadi dalam beberapa kali tindakan, 5 kali tindakan. Kami berharap MTS Negeri 9 Sleman layak untuk menyandang predikat unggul IT, tidak hanya dari segi sarana. Kalau dari segi sarana mungkin bisa dikejar, tetapi yang membanggakan saya ketika nanti pada anak-anak juga pemikiran yang komputasional itu bisa menjadi budaya. Jadi step by step mereka berpikir layaknya komputer. Nah, ini yang harapan saya mudah-mudahan dari aktualisasi Mbak Nurul ini impian kami terwujud, yaitu dengan mengangkat IT. Kebetulan Mbak Nurul juga guru di bidang IT, kemudian mengangkatnya computational thinking melalui media infografis Canva. Relevan sekali menurut pemikiran dan pandangan saya. Kemudian untuk tolak ukurnya, Mbak Nurul tadi sudah menyampaikan melalui galeri. Itu saja, Ibu. Tepat waktu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Siti Juwaria nggih atas Iya. penguatan dan dukungannya. Monggo selanjutnya Prof. Toto nggih selaku penguji bisa berdialog langsung dengan peserta atas nama Nurul Widyastuti. Waktunya maksimal 8 menit mawon nggih, Prof. Monggo disilakan. Oke. Oke, matur suwun Bu Moderator Bu Ratna yang saya hormati, Nggih. Bu Kepala Sekolah Bu Siti sama Iya. peserta diklat Mbak Nurul Widyastuti. Pertama ini temanya menarik ya, tadi sudah disampaikan sesuai dengan visi ya misi yang di jadi MTSN 29 Sembilan. Sleman itu Sembilan. sebagai madrasah digital ya. Iya, unggul IT. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya untuk Mbak Nurul. Apakah
HP atau laptop yang akan digunakan untuk info Canva ini? Eh, untuk info Canva ini nanti anak-anak menggunakan handphone, Bapak. Begitu. Handphone. Apakah di sekolah Nggih. diperbolehkan menggunakan handphone? Diperbolehkan hanya untuk mata pelajaran tertentu dan seizin guru, misalnya untuk ulangan dan lain-lain diperbolehkan. Tapi nanti Oke, dikumpulkan kembali. oke. Jadi ada ketentuannya ya untuk pembelajaran, Nggih, kecuali untuk pembelajaran TIK menggunakan handphone boleh. Karena nggih. ini baru saja anak-anak sekarang ini lagi kena brain rot, jadi penurunan fungsi otak. Tadi malam saya menyampaikan mendengar menonton TV ya. Jadi wah ini penting juga ini untuk sekolah-sekolah untuk dikembalikan ke non Digi- non HP Non ya, digital ya, karena Prof. kalau ya HP HP yang terutama karena itu banyak konten-konten instan yang sangat mendominasi kognisi anak ya, sehingga anak menjadi adiksi dan seterusnya. Baik, tapi kalau pakai laptop dari sekolah itu tidak masalah. Nah, jadi artinya ini pakai HP tetapi di jam tertentu. Baik, berikutnya, apakah saya cuma memastikan aja nih, Mbak ya, ketika aktualisasi. Nggih, iya, Ibu. Apakah apakah HP-nya itu support ketika diinstal Canva? Sudah support Ya, Bapak. karena Nggih, Canva itu memuat materi video-video ataupun grafis-grafis yang berat. berat. Ketika Nggih, memorinya tidak muat, ketika RAM-nya tidak muat, itu tidak fungsional. Ya, tolong betul Bapak. dipikirkan juga ini. Ketika ini computational thinking, ya memang tapi kalau HP-nya nggak muat, kasihan siswa. Nanti dipaksa suruh beli yang baru. Kalau beli yang baru, Nggih. kalau Mbak Nurul beli kan enggak apa-apa. Aduh, nggih Bapak. Nah, ini tolong Hmm, dipastikan nanti, kemudian dipilih saja satu kelas yang kira-kira nggih, bisa pembelajaran info kanvanya itu berjalan di kelas tersebut. Kemudian nggih. berikutnya, apakah aplikasi yang digunakannya itu aplikasi yang berbayar atau free? Untuk aplikasi, karena anak-anak bisa mengakses Canva Edu, Bapak, jadi otomatis free. Ya, nah ini saya Nggih. menekankan karena ada beberapa Canva yang itu berbayar. Iya, Ada yang betul. gratis. Memang yang gratis fasilitasnya terbatas, terbatas. Tapi kalau Nggih, sekolah sudah berlangganan untuk Canva pembelajaran, monggo itu digunakan. Ya, jadi nggih. bisa digunakan. Cuma mungkin karena tadi pakai HP mahasiswa yang beragam, mahasiswa, HP siswa yang beragam, mungkin akan terbatas fungsi-fungsi apa dari Canva edukasinya tadi yang sudah dipilihkan. Karena handphonenya mahasiswa ya mungkin beda dengan HP-nya Mbak Nurul lah ya. Nggih, Bapak. Ini menjadi catatan. Ya, kemudian ketika Canva yang digunakan adalah Canva edukasi, fitur-fitur apa yang mau digunakan? Untuk Canva edukasi nanti bisa dari elemen, Bapak. Elemen, terus nanti bisa dengan oh, apa itu? eh, Dokumen atau bisa untuk whiteboard seperti itu, Bapak. Jadi Nah, nanti anak-anak i- bisa memaksimalkan. ini memastikan bahwa fitur itu yang dipilih misalnya tidak memberatkan dan seterusnya. Karena ada fitur-fitur yang sederhana, ada yang kompleks dan segala macam tadi. Ini Nggih, fitur-fitur ini tolong dipilih juga sesuai dengan usia dan kecanggihan. Ya, baik ini Bapak. penting karena bagaimanapun juga kita ya berdigital, tetapi dibatasi, terbatas. Karena kampus-kampus lain negara-negara lain juga sudah mulai membatasi ini karena ada tadi ya catatan ada di brain rot itu tadi. Baik, Betul berikutnya Bapak. saya ingin melihat apa indikasi keberhasilan pembelajaran dari implementasi info Canva ini. Indikasinya nanti kami akan
melakukan pretest sebelum Infokanva ini digunakan, Bapak. Jadi mengukur keberhasilan siswa, tingkat kemampuan siswa dulu. Kemudian setelah itu diaplikasikan pada pembelajaran Infokanvanya. Setelah proses selesai, baru nanti akan ada post test, Bapak. Jadi ada tolak Oke, ukurnya melalui pretest dan oke. post-test. Jadi ada treatment, ada post treatmentnya ya. Nah, ini Betul. tolong dokumen-dokumen untuk treatmentnya tadi, sebelum treatment, kemudian setelah treatment, hasilnya seperti apa, tolong didokumentasikan, ada data. Anda Baik, menggunakan Bapak. datanya pakai apa itu? Menyimpan datanya pakai apa? Nanti bisa pakai Google Form, Bapak, sama Google Oh, Sheet. Google Form, monggo Oke. silakan dipersiapkan saja Oke. sehingga ada perbedaan atau penaikan kemampuan computational thinking. Oke. Tapi computational thinking-nya itu diindikasi dulu ada berapa. Jadi ini ada materi-materi yang terkait dengan computational thinking, misalnya dari Koordinator Pengembangan Kurikulum Pusat. Ya dulu itu pernah sampaikan computational thinking dalam kurikulum nasional. Itu ada beberapa indikasi tentang disebut orang siswa memiliki berpikir komputasi itu ini. Nah, indikator itulah yang harus muncul sehingga Anda ketika mau menerapkan kasus Canva itu masuk ke salah satu indikasinya. Oke, baik. Berikutnya saya sih meskipun Mbak Nurul guru ya, ketika sudah mulai tadi di dibuat latar belakang, ada treatment, ada post treatment, kemudian juga daftar pustaka dan seterusnya. Ini endingnya mau diterbitkan kemana? Endingnya mau diterbitkan di mana? Ini nanti akan saya terapkan seterusnya, Bapak. Jadi anak-anak terbiasa Ya untuk maksud berpikir saya, komputasional. maksud Publikasinya saya, mungkin maksud Prof. Toto nggih, Prof. Publikasinya Gimana? nggih, Prof. iya Oh, publikasi. Maksudnya untuk publikasi kemarin, nggih. Alhamdulillah, Ibu Siti Juwariah mengarahkan untuk penelitian tindakan kelas, Bapak. Insya Allah nanti semoga bisa masuk jurnal atau semacamnya, Ya, Pak. itu maksud saya. Meskipun ibu guru, tetapi karena guru itu juga adalah riset, tolong ini publikasinya dipikirkan. Saya kira itu Bu Baik, Ratna, ini waktunya kurang beberapa detik lagi. Matur suwun, terima kasih. terima Nggih, kasih, matur Prof. nuwun, nggih, matur nuwun Prof. Toto nggih atas masukan saran untuk Mbak Nurul, matur nuwun juga Bu Siti Juwariah. Monggo Bu Siti Juwariah saged live, Mbak Nurul juga bisa live nggih. Terima kasih. Saya pamit. Nggih. Baik untuk pemaparan selanjutnya nggih atas nama Nur Fatimah sudah hadir Tambon, Ibu. yang sudah didampingi oleh mentor Bapak Joni Rusdiana MIKOM. Ini Prof. Toto ini sama-sama dari UIN ini Prof. Sampun Baik, hadir. Prof.